Eh, Terima kasih Pak Kadiono untuk waktu yang hanya sekitar 15 menit di akhir kegiatan kita jam 10 selesai. Jadi kita KKG saya anggarkan jangan terlalu lama, sedikit, materi padat dan terserap dengan baik. Semakin lama itu semakin males untuk nyimak. Yang pertama, Bapak Ibu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, baik Bapak ada Ibu dari K3S, guru maupun nanti ke siswa. Kegiatan yang akan kita lakukan ini namanya adalah asesmen nasional. Asesmen itu kalau bahasa keseharian kita yang paling mudah dipahami itu penilaian. Jadi asesmen itu sinonim dengan penilaian. Penilaian nasional, asesmen nasional. Dari asesmen nasional ini, seperti tadi disampaikan Pak Agus, bahwa kita akan melaksanakan 3 macam asesmen ya. Yang pertama itu adalah AKM, asesmen kompetensi minimum. Yang kedua itu adalah survei karakter, dan yang ketiga itu nanti survei sekolah. Karena ada 3 macam kegiatan yang kita laksanakan, berarti semuanya terlibat Bapak Ibu. Jadi tidak hanya murid kelas 5 saja, atau Bapak Kepala Sekolah saja, atau guru saja, tidak. Semua komponen sekolah ini semuanya terlibat. Jadi ada 3 macam asesmen yang kita lakukan. Yang dari siswa itu namanya AKM, asesmen kompetensi minimum itu. Yang dari guru dan juga dari siswa juga ada survei karakter. Sedangkan Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah itu nanti ada survei lingkungan sekolah. Itu nanti Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala sekolah juga akan mengisi angket banyak. Ada angket yang harus Bapak Ibu isi, yang semuanya itu online. Yang pertama saya akan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Memang yang paling istilahnya ditokohkan utama begitu ya dalam untuk asesmen ini di AKM-nya, karena ini melibatkan siswa di seluruh Indonesia. Nah, kemarin saya lihat dari Bapak Ibu dari seluruh sekolahan sudah mendapatkan buku seperti ini Bapak Ibu. Oke, mendapatkan buku seperti ini. Silahkan buku ini dimanfaatkan Bapak Ibu. Silahkan buku ini dimanfaatkan. Bagaimana Bapak Ibu untuk memanfaatkannya, karena kita masih dalam masa pandemi, monggo silahkan. Apakah dibuat ya seperti apa ya? Pokoknya yang tahu situasi di sekolah Bapak Ibu sendiri. Kalau memang mengharuskan Bapak Ibu itu mengadakan tatap muka terbatas, saya walaupun ini mungkin kalau terdengar dari teman-teman dari kesehatan mungkin salah, tapi demi siswa-siswa kita, juga demi kelancaran acara kita, saya kira untuk kelas 5 itu untuk mengadakan tatap muka terbatas dengan prokes yang ketat itu saya kira lebih baik untuk ini mengajarkan ini Bapak Ibu. Saya lihat ini tadi saya lihat di kantor itu ada 6 buku. Ada 6 buku. Dan isinya adalah contoh-contoh soal AKM sudah lengkap sekali, baik itu dari numerasi maupun dari literasi. Jadi silakan Bapak Ibu berkreasi, kita menjelaskan kepada siswa-siswa kita bahwa soal AKM itu seperti ini. Bahkan di buku maestro yang sekarang pun sudah banyak yang mengadopsi soal-soal AKM. Kemarin tuh saya terjebak juga waktu ngajar matematika itu, saya waktu ngoreksi kerjaan anak-anak itu, loh kok jawabannya kok do kleru-kleru ini toh. Ternyata saya lihat itu ternyata pertanyaannya adalah pilihan ganda kompleks. Ternyata satu soal itu jawabannya lebih dari satu. Makanya ternyata soalnya di buku maestro pun sudah mengacu ke AKM. Sekali lagi Bapak Ibu, kita semuanya terlibat di AKM. Maksud saya jangan sampai ada pemikiran di Bapak Ibu semuanya yang bukan guru kelas 5, wah ini urusan guru kelas 5. Tidak. Jadi kita ini semuanya terlibat karena asesmen nasional ada 3 macam tadi. Yang guru kelas 5 mungkin fokusnya ke anak, yang Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah itu nanti fokus di survei lingkungan sekolah. Terus juga tadi ada pertanyaan dari Pak Kadiono mengenai pelaksanaannya pakai komputer atau kertas. Kebetulan Mas Agus, mohon maaf menambahkan, saya pernah ikut sekali pelatihan juga AKM di Dinas Pendidikan.
Dan kebetulan kemarin itu dilaksanakan uji coba di tahun 2020, itu tepatnya di SD saya. Di SD 2 Karangpatian itu sudah pernah uji coba tryout AKM, satu sekolah diambil ada 6 anak. Itu rambu-rambu dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu semuanya, dan mulai dari sekarang silakan Bapak K3S, Bapak Ibu K3S untuk mempersiapkan bahwa untuk pelaksanaan AKM itu nanti membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi. Yang pertama itu kalau sesuai ya, jadi untuk spek komputernya itu kemarin itu sepertinya kalau masih Pentium 4 ke bawah itu saya kira empot-empotan. Kalau dari saya sendiri, walaupun kemarin sudah ada listnya, list untuk minimum requirement-nya atau minimal yang dibutuhkan, tapi Intel Core i3 ke atas, saya kira untuk prosesornya Core i3 ke atas itu sudah bisa. Jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan untuk K3S, kira-kira siswa saya itu misalnya nanti misalkan ada 10 anak yang ikut AKM, karena kemarin itu juga tidak keseluruhan. Bahkan nanti kalau keseluruhan itu jauh membutuhkan alat lebih banyak lagi. Misalkan taruh saja 10. Berarti Bapak Ibu dari K3S harus menyiapkan 10 perangkat yang memenuhi syarat. Misalnya minimal prosesornya Core i3 minimal ke atas. Terus RAM-nya usahakan 4 ke atas. 2 sih jalan, 2 jalan, tapi di tengah-tengah bisa mogok. Ada 2 aplikasi nanti yang diinstal di laptop itu, ada Exam Browser dan Proctor Browser. Untuk Proctornya itu nanti akan dioperasikan oleh Proctornya. Kalau kemarin itu Balong itu Proctornya Pak Sigit dengan Mas yang dari Ngampel sama Mas Agus, yang sekarang sudah jadi CPNS, Mas siapa? Galih ya? Mas Galih. Ya, ya Mas Galih. Kayaknya itu, Mas Galihnya sekarang sudah pindah, mungkin di Balong sekarang Proctornya Pak Sigit, Raget. Jadi ada 2 aplikasi, Proctor Browser dan Exam Browser. Ini secara teknis saya sampaikan kenapa? Karena Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti segera bisa mempersiapkan ini, karena waktunya nggak panjang ini Bapak Ibu. Agustus kita, Juli sudah mau habis. Terus yang paling penting lagi nanti adalah internetnya. Pengalaman di sekolah kami kemarin itu sudah minta ke penyedia layanan ada yang sudah minta ke penyedia layanan internet kami itu minta dinaikkan sebesar mungkin untuk bandwidth-nya. Karena minimal yang dibutuhkan itu adalah 12 Mbps dedicated. 12 Mbps dedicated itu artinya antara up dan down itu internet itu sama Bapak Ibu. Jadi 12 Mbps semuanya, megabit per second. Jadi upload-nya itu up to 12 Mbps dan down-nya itu juga 12 Mbps. Rata-rata untuk di sekolah kita di GUS 4, ini karena di semua sekolah di GUS 4 itu tidak ada yang punya jaringan IndiHome, hampir semuanya pakai tembakan, gitu. Nanti kalau mengadakan itu harus minta ke penyedia layanannya untuk dinaikkan semaksimal mungkin. Bahkan kemarin itu saya cek di Karangpatian itu sudah 12 atau bahkan lebih. Itu untuk ngangkat 6 laptop itu masih empot-empotan, masih kurang cepat. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu K3S, kami untuk melaksanakan Bapak Ibu guru dan siswa untuk melaksanakan AKM ini memerlukan perangkat yang begitu besar, perangkat yang begitu kuat. Nah, kemarin ada usulan sebenarnya juga dari Dinas Pendidikan, misalnya
kerjasama dengan sekolah yang besar bagaimana begitu. Kemarin itu ada usulan misalkan di gugus di kita itu ada SMP 2 Balong yang punya lab komputer. Kalau speednya saya juga tidak spesifikasi komputernya seperti apa dan speed internet seperti apa di SMP 2 saya juga belum tahu. Tapi kemarin itu di waktu saya juga pelatihan itu ada usulan sebenarnya kalau misalkan untuk SD-SD yang daerah pinggir tidak bisa memenuhi kualifikasi peralatan yang dibutuhkan itu, misalkan kerjasama dengan sekolah yang besar, misalkan kalau di dekat kita SMP 2 bagaimana. Itu sebenarnya juga dipertimbangkan, tapi belum ada, terus terang belum ada tindak lanjut untuk pelaksanaan itu. Jadi Bapak Ibu, apakah nanti dilaksanakan mandiri di sekolah masing-masing atau di SMP itu nanti tergantung, maaf, tergantung ego vertikal dari Bapak Ibu K3S. Karena tanpa bantuan panjenengan, tanpa ego vertikal panjenengan, AKM ini tidak bisa berjalan Bapak Ibu K3S. Benar. Karena kami di SD2 pernah mengalami itu, dan proktornya Mas Sigit juga langsung hadir di SD2 Karangpatian, itu empot-empotan untuk 6 anak saja. Dan soalnya ya, seperti sampaikan Pak Agus tadi, sangat sulit sekali. Nah, mungkin penegasan saya itu Pak Kadiono. Mungkin kalau dari yang apa yang saya umpankan ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu K3S, monggo silakan.